Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah kabar baik. Sebelum belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, saudara Rio, silahkan dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Setelah berdoa, kita membaca surat pendek, surat Al-Ikhlas. Ya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, sudah. Kita absen dulu sebentar. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Selanjutnya, sudah siap kita belajar hari ini? Sudah. Jika sudah siap, silahkan periksa kerapihan tempat duduk kalian masing-masing. Periksa kerapihannya. Sudah? Ya. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Masih ingatkah pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Kita minggu lalu belajar tentang apa? Puasa. Ya, siapa yang tahu tentang puasa? Ya, Pak. Ya, apa Rio? Puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, betul. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, dan yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dan yang melaksanakannya adalah pahala baginya. Tema materi pembelajaran kita hari ini yaitu pernikahan beda agama. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan hukum pernikahan beda agama. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pandangan ulama tentang pernikahan beda agama. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis pernikahan beda agama. Yang terakhir, siswa dapat memahami dampak dari pernikahan beda agama. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ada gambar, silahkan kalian amati terlebih dahulu. Ya, silahkan amati gambar di laptop atau di buku kalian di halaman 171. Silahkan diamati terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Apa yang kalian dapat dari mengamati gambar tersebut? Pak. Ya, apa Nurul? Pernikahan. Pak. Ya, yang lain? Ijab kabul. Ijab kabul. Yang lain? Ya, apa Wahyu? Nikah. Ya, yang lain? Kawin. Ya, kawin. Tuh, gambar di sini merupakan pernikahan, ijab kabul, dan akad. Betul semua, tidak ada yang salah. Gambar ini merupakan proses pernikahan di dalam Islam. Ada ijab kabul, ada mahar, dan lain-lain. Ya, langsung masuk ke materi pernikahan beda agama. Sebelumnya ada yang tahu apa itu pernikahan? Saya Pak. Ya, Nurul, apa itu pernikahan Nurul? Menikah berarti persetubuhan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian al-aqdu secara terminologi. Pernikahan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja. Ya, betul Nurul. Pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan akad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan zina. Menurut mazhab Imam Syafi'i, akad yang menjamin diperbolehkan kesubuhan, sedangkan menurut mazhab Hambali adalah akad yang di dalamnya terdapat lafaz pernikahan secara jelas dan diperbolehkan bercampur. Selanjutnya, apa itu yang dimaksudkan dengan pernikahan beda agama? Siapa? Ya, apa David? Pernikahan beda agama? Pernikahan beda agama pada dasarnya berarti pernikahan yang dilangsungkan antara pasangan yang berbeda agama satu sama lain.
Pernikahan bernuansa keragaman ini banyak terjadi dan kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, nikah beda agama adalah sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang menikah dengan seseorang yang beda agama dan keyakinan. Selanjutnya, hukum pernikahan beda agama. Hukum nikah demikian, pernikahan beda agama tidak sah menurut ulama. Keputusan dalam Muktamar NU tahun 1986 dan Muktamar Tarik Muktabarah tahun 1968, Majelis Ulama Indonesia MUI dalam Musyawarah Nasional kedua pada tahun 1980 menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah tidak sah. Selanjutnya materi kita, jenis-jenis pernikahan beda agama. Ada dua jenis pernikahan beda agama. Yang pertama, perempuan Islam menikah dengan non-Islam. Yang kedua, lelaki Islam menikah dengan non-Islam. Yang pertama, perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam. Hukum perempuan beragama Islam menikahi lelaki non-Islam adalah haram atau tidak sah. Dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 221, artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajakmu ke neraka, sedangkan Allah mengajakmu ke surga dengan ampunan dan izinnya. Jadi wanita muslimah dilarang atau diharamkan menikahi non-muslim. Ya. Yang kedua jenisnya itu pernikahan seorang lelaki muslim dengan seorang perempuan non-muslim. Itu dibagi menjadi dua. Lelaki muslim menikah dengan ahli kitab. Yang maksud ahli kitab di sini yaitu Nasrani dan Yahudi, agama Samawi. Hukumnya boleh menurut Quran surah Al-Maidah ayat 5. Ibnu Mutadir berkata, tidaklah benar bahwa ada salah seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan perempuan ahli kitab. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umum mendefinisikan kitabiyah dan non-kitabiyah sebagai berikut. Yang dimaksudkan dengan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berasal dari keturunan bangsa Israel as. Adapun umat lainnya menurut agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka tidak termasuk dalam kata ahlul kitab. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berdua tidak melarang, hanya memakruhkan wanita kitabiah selama ada wanita muslimah. Pendapat yang menyatakan bahwa Nasrani itu musyrik adalah pendapat Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar ini tidak mengesahkan seorang muslim, laki muslim menikahi ahli kitab. Yang pertama, lelaki muslim menikah dengan perempuan non ahli kitab atau seorang perempuan musyrik. Hukumnya adalah haram karena lelaki muslim tidak boleh menikahi seorang non ahli kitab atau perempuan non muslim. Di sini ulama banyak melarang dengan dasar surah Al-Baqarah ayat 221 dan artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, dan sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun itu menarik hatimu. Jadi wanita non muslim yang dinikahi oleh seorang pria muslim itu tidak sah dan haram hukumnya. Selanjutnya pembahasan kita, pendapat ulama tentang pernikahan beda agama. Para ulama di tanah air memutuskan bahwa pernikahan wanita muslim dan dengan pria non muslim itu haram hukumnya. Yang kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini perempuan non muslim. Antara laki-laki muslim dengan ahli kitab itu berbeda-beda pendapatnya, tetapi setelah menimbang maslahat
maslahatnya para ulama menyatakan di Indonesia pernikahan bersama non ahli kitab itu tidak sah atau dilarang. MUI mengatakan pernikahan beda agama itu tidak sah menurut Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5 serta surah Al-Tahrim ayat 6. Selanjutnya ulama Nahdlatul Ulama juga mengatakan fatwa terkait nikah beda agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Majelis Tarjih dan Tarjih PPI Muhammadiyah juga telah menetapkan bahwa pernikahan beda agama adalah hukumnya tidak sah di Indonesia. Pembahasan kita selanjutnya dampak dari pernikahan beda agama. Siapa yang tahu dampak dari pernikahan beda agama? Siapa? Ya, silakan Wahyu. Apa Wahyu? Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Siapa? Ya, apa David? Fondasi Islam di keluarga tidaklah kuat sehingga keluarga tidak menjadi keluarga Islami yang diharapkan oleh Allah dan ajaran Islam. Siapa? Ya, apa Nurul? Anak bisa mendapatkan kebingungan dalam hal pendidikan agama karena melihat perbedaan keyakinan dan teknis beribadah dari kedua orang tua. Siapa? Ya, Berpotensi pada konflik rumah tangga karena ketidaksamaan prinsip, keyakinan, dan teknik menyelesaikan masalah. Ya, dampak pernikahan beda agama betul disebutkan oleh anak-anak tadi. Pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kedua, fondasi Islam di keluarga tidaklah kuat. Yang ketiga, anak mendapatkan kebingungan karena mengikuti keyakinan mana antara kedua orang tuanya karena perbedaan agama. Yang selanjutnya, berpotensi pada konflik rumah tangga karena ketidaksamaan prinsip, keyakinan, dan teknis untuk beribadah. Yang selanjutnya, seorang muslim dapat saja berpindah agama karena mengikuti pasangannya yang berbeda agama. Ya, sudah selesai materi kita hari ini. Sudah paham materi kita hari ini? Paham. Sudah paham? Paham. Jika sudah paham, Bapak ada tugas untuk kalian. Di sini Bapak ada kartu, di mana kartu ini terbagi atas kartu putih dan kartu kuning. Kartu putih berisikan jawaban dan kartu kuning berisikan pertanyaan. Nanti setelah Bapak bagikan, siswa akan mencocokkan pasangannya, mencari pasangan dari kartu ini masing-masing. Ya. Bukan. Sudah mendapatkan pasangannya? Sudah. Ya. Jika sudah, silahkan presentasikan kepada kawan-kawannya di depan. Silakan. Ya, yang dapat pertanyaan silahkan dibacakan. Sebutkan jenis-jenis pernikahan beda agama. Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-muslim. Laki-laki muslim menikah dengan perempuan non-muslim dibagi menjadi dua. Laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Laki-laki muslim dengan perempuan non-ahli kitab. Betul nggak? Betul. Ya, betul. Tepuk tangan. Ya, selanjutnya, kelompok selanjutnya, silakan. Silakan bacakan ya, pertanyaan. Jelaskan pengertian pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama adalah sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki atau perempuan muslim yang secara keyakinan berbeda keyakinan. Namun atas dasar cinta mereka sepakat untuk bersama menjalin rumah tangga. Betul nggak? Betul. Betul. Silakan duduk lagi. Ya. Materi pembelajaran kita hari ini selesai. Hikmah dari pembelajaran kita hari ini yaitu sebaiknya kita tidak menikah dengan beda agama karena lebih banyak dampak negatif dan mudaratnya daripada dampak positifnya. Lebih baik belajar lagi di rumah, baca-baca lagi, silahkan materinya. Nanti minggu depan Bapak tanyakan lagi dan minggu depan kita akan adakan UTS. Ada yang tanyakan lagi untuk pelajaran hari ini? Tidak. Ya, jika tidak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini.
Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Kita cukupkan materi kita hari ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Hati-hati di jalan, belajar lagi dengan giat di rumah. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.